Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Chandra, salah satu kelompok dari KKN tematik Unram yang dapat lokasi di Lombok Barat, Kelurahan Dasan Gres. Pada video kali ini, saya mewakili teman-teman KKN untuk sedikit bercerita terkait dengan bagaimana pengolahan jamur tiram menjadi jamur crispy, yang itu nantinya bisa menjadi konsumsi sendiri ataupun menjadi bekal kita dalam memulai usaha di bidang pengolahan jamur tiram ini. Baik, pertama-tama jamur tiramnya itu kita harus pastikan jamur tiramnya itu dalam keadaan yang bersih dulu. Jadi ketika kita sudah misalnya beli jamur tiram, selanjutnya kita potong dulu akarnya yang biar nggak kelihatan kotor gitu kan. Akarnya itu dibuang, lalu kemudian disuir sampai jamur tiramnya berukuran kurang lebih seperti ini. Tapi tergantung selera teman-teman, bisa juga lebih besar. Tapi resikonya kalau lebih besar, sebab kandungan air di dalam jamur tiram ini banyak. Kalau ukurannya lebih besar, maka lebih cepat layu kalau kita nggak pakai alat pengering minyak nantinya. Oke, jadi ini jamur tiram yang sudah disuir dengan ukuran yang menurut kami ini yang terbaik. Nah, disuir, kemudian dicuci hingga bersih, dan kemudian diperas benar-benar sampai kandungan airnya hilang. Biar nanti pas di saat penggorengan jamurnya benar-benar crispy. Jangan sampai terlalu lembek gara-gara masih banyak kandungan air di dalamnya, dan di saat penggorengan juga tidak ada gangguan di minyaknya sebab harus tercampur oleh kandungan air yang tidak diperas misalnya. Nah, jadi harus dipastikan sampai kering seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita setelah jamurnya siap, kita bisa coba untuk siapkan racikan tepung atau beserta bumbu-bumbu yang digunakan dalam pembuatan jamur crispy ini. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada banyak bahan yang sudah kami siapkan. Pertama, bahannya ada tepung terigu. Nah, tepung terigu ini ukurannya setengah kilo ya, teman-teman. Jadi di sini kita mungkin bakalan nunjukin gimana sih campuran dari tepung ini nanti dengan jumlah tepung terigu yang setengah kilo ini itu harus dicampur dengan berapa gram tepung bumbu misalnya biar ada rasanya gitu kan. Kita menggunakan tepung terigu di sini karena dengan menggunakan tepung terigu bisa membantu menghemat biaya. Tidak sepenuhnya kita menggunakan tepung bumbu yang dibeli dari tepung bumbu bermerek yang relatif harganya mahal gitu teman-teman. Jadi kita bisa mencampur tepung terigu dengan tepung bumbu. Jadi di sini selain tepung terigu kita juga sediakan tepung bumbu. Ini kebetulan kami belinya sajiku, tapi bisa diganti pakai tepung bumbu serbaguna dan lain sebagainya. Yang penting itu tepung yang sudah tercampur dengan bumbu-bumbu lainnya seperti yang sudah diracik lah gitu kan, yang punya rasa di dalamnya gitu. Jadi ini tepung sajiku ukuran 80 gram. Nah, tadi kami beli ada 4 bungkus yang 80 gram ini untuk dicampur nanti dengan setengah kilogram tepung terigu yang tadi. Nah, terus selanjutnya bahan yang selain itu ada masako atau penyedap, bumbu penyedap atau kayak roiko dan lain sebagainya, itu boleh untuk menambah rasa gurih nanti pada jamur crispy itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa gunakan bumbu apapun gitu ya, mau pakai masako atau merek lain juga boleh, tapi kebetulan di sini yang kami sediakan ada masako. Terus selanjutnya untuk menambah rasa mungkin biar lebih gurih lagi, kita bisa tambahkan lada bubuk. Dalam pengolahan lain juga kita bisa bahkan menggunakan bawang putih atau sesuka hati teman-teman aja, sesuai selera. Di sini kita cuma pakai tepung terigu, terus tepung bumbu tadi dan lada bubuk serta penyedap rasa yang tadi gitu ya. Ada 4 bahan pokok. Nah, kemudian di sini juga ada minyak, tentunya digunakan untuk menggoreng gitu ya. Oke teman-teman,
langsung saja kita campurkan setengah kilo tepung terigu yang ini dengan semua bahan yang sudah Elsa sebutkan tadi. Sebelumnya jangan lupa pakai hand sanitizer ya sebelum memasak biar kesterilan dari proses masak kita ini terjamin. Ini setengah kilonya ini dihabiskan aja. Setengah kilo tepung terigu. Kemudian dicampur dengan 4 bungkus tepung sajiku berukuran 80 gram. Nah, tepung sajiku ini apa ya? Kita bisa aja sih nggak pakai tepung terigu, tapi ini untuk menghemat biaya. Terlebih lagi pada saat teman-teman menggunakan misalnya resep ini, bisa menggunakan resep ini untuk membuka usaha. Sebab kalau cuma pakai tepung bumbu untuk pengolahan jamur crispy-nya itu modalnya harus lumayan tinggi, karena tepung bumbu yang bisa dibeli ini dia apa ya, agak mahal gitu ya. Ini campuran yang lumayan banyak. Kalau dipakai untuk pengolahan jamur crispy, ini bisa digunakan untuk mengolah 1 kilo sampai 1,5 kilo jamur tiram untuk jamur crispy-nya. Itu ya teman-teman. Nah, untuk menambah rasa gurih untuk jamur crispy ini nanti kita masukin satu bungkus masako berukuran 9 gram. Dikit aja sih, sesuai selera ya. Kalau suka asin bisa dihabiskan, kalau nggak terlalu suka asin bisa pakai setengah, karena rasa di tepungnya ini udah terbantu tadi sama tepung bumbu yang udah kita campur. Nah, terus masukin lada bubuk ini setengah aja, yang ukuran 4 gram, artinya cuma 2 gram yang kita masukin ya dalam campuran. Oke, setelah itu kita campur nih semua bahannya biar tepung terigu serta bumbu bubuk yang kita masukin tadi benar-benar tercampur dengan tepung terigu tadi, biar baik gitu teman-teman. Jadi proses pencampuran tepungnya sudah selesai. Sekarang kita hidupkan kompor lah ya untuk menggoreng seperti biasa. Oke teman-teman, selanjutnya tentu saja kita siapkan atau masukkan minyak ke dalam wajan yang sudah disiapkan gitu ya. Kalau bisa volume minyaknya itu dibanyakin aja biar kematangan jamur crispy-nya itu bagus nanti. Nah, selanjutnya kami punya apa ya, strategi lah gitu. Strategi yang kalau menurut kami ini yang paling mudah. Jadi untuk misalnya membuka usaha, jadi kan kalau kita buka usaha jamur crispy, jadi kita butuh atau melakukan jumlah produksi yang tinggi gitu kan, ya, karena permintaan konsumen misalnya. Artinya kita bisa buru-buru nih pas buat jamur crispy-nya, sembari menunggu minyaknya matang. Gini nih cara mencampur jamur tiram yang tadi sudah disiapkan dengan tepung yang sudah diracik tadi kan. Nah, ini sebelumnya tangan saya sudah menggunakan hand sanitizer, jadi
steril ya teman-teman. Kita masukin ini toplesnya nggak terlalu besar biar nanti pas proses pencampuran antara jamur tiram dengan tepungnya itu kita nggak kelelahan pas menggoyanginnya gitu ya. Nah, masukin secukupnya aja jamurnya, jangan terlalu banyak biar ada ruang di dalamnya untuk mencampur tepung terigu ini tadi. Tepung yang sudah diracik tadi. Masukin 2 sendok tepung. Jadi ada 2 tahap nanti. 2 kali kita masukin tepung ke dalam toples ini. Nah, tinggal digoyangin seperti ini toplesnya untuk mencampur antara jamur tiram dengan tepung tadi, biar campurannya merata. Jadi teman-teman, kita masukin tepungnya tuh biasanya 2 kali biar tepungnya itu lumayan tebal lah gitu kan, jangan terlalu tipis di jamurnya, nanti nggak jadi crispy. Nah, tambahin 1 sendok aja, 1 sendok tepung lagi, digoyangin sambil menunggu minyaknya benar-benar panas. Nah nanti di tahap-tahap selanjutnya sama seperti ini tahapnya, hanya saja proses mencampur antara jamur dengan tepung ini dilakukan misalnya sembari menggoreng gitu. Jangan nunggu dulu jamur crispy-nya matang dan diangkat baru melalui tahap ini, tapi sembari menggoreng tetap lakukan proses pencampuran antara jamur dan tepung itu tadi. Oke, jadi ini campurannya udah melekat ya, tepungnya sama jamur tiram yang sudah disuir tadi. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam minyak, tapi bentar kita cek dulu. Nah, kita tinggal tuang langsung aja semuanya ini yang udah dicampur di dalam toples ini ya, dalam minyak yang udah disiapkan. Digoreng hingga warnanya keemasan dan jangan terlalu gosong biar nggak pahit. Apinya jangan terlalu besar biar nggak cepet gosong, biar kematangannya juga bagus gitu kan. Sembari menunggu jamur yang sudah digoreng, kita tetap lakukan proses yang ini ya, biar minyaknya nanti nggak terlalu lama nunggu untuk dimasukin jamur yang harus digoreng yang baru lagi. Jadi nggak perlu jamurnya benar-benar berwarna coklat keemasan gitu ya, keemasan yang terlalu pekat gitu, biar nggak gosong lah gitu istilahnya. Nah ini udah bentar lagi matang, diangkat dan ditiriskan seperti menggoreng gorengan biasa. Dia hasilnya dari proses yang tadi sudah Elsa ceritain ke teman-teman. Alhamdulillah hasilnya benar-benar crispy seperti namanya, jamur crispy ya. Semoga teman-teman mau coba di rumah dan bahkan nanti bisa menjadikan ini sebagai usaha rumahan juga bisa gitu kan. Oke, itu aja teman-teman untuk video hari ini tentang jamur crispy. Semoga ada manfaatnya ya untuk teman-teman di rumah. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah bahasa dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.